Fakultas Hukum Institut Andi Sapada. Pada pertandingan kali ini mempertemukan antara tim Profesor B.J. Habibie dari SMA Negeri 1 Parepare dengan tim Sultan Hasanuddin dari SMA Negeri 1 Parepare. Sebelum memasuki pertandingan, saya akan membacakan terlebih dahulu mekanisme perdebatan pada babak penyisihan kali ini. Pertama, babak penyisihan, babak perdebatan terdiri dari 3 babak, yaitu babak opening statement, babak pidasan, dan babak closing statement. Pada babak opening statement, pembicara pertama diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Ketiga, pada babak pidasan, pembicara kedua dan pembicara ketiga diberikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Pembicara pidasan dapat diinterupsi oleh tim lawan dimulai ketika 1 menit telah berjalan dan berakhir ketika 1 menit tersisa. Interupsi disampaikan selama 20 detik dengan kuota interupsi sebanyak 3 kali per pembicara. Keempat, babak closing statement. Pembicara yang dapat bertindak selaku pembicara penutup hanyalah pembicara pertama dan pembicara kedua dan dimulai dari tim kontra. Apakah kedua tim sudah memahami mekanisme perdebatan? Baik, kita akan mulai pada tahap perkenalan. Untuk tim pro, dipersilakan untuk memperkenalkan timnya. Ke Parepare membeli kopi yang nikmat diminum di pinggir pantai. Salam hormat dari kami, izin untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan kami dari tim Profesor B.J. Habibie. Saya Kirana Eka Salsabila selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Andi Muhammad Firdaus selaku pembicara kedua dan Fahri Pratama Ramadan selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan poin argumentasi persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan yang sama kepada tim pro untuk memperkenalkan timnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Jalan-jalan ke tepi kali, lihat ikan berenang ke sana kemari. Debat dimulai dengan hati yang damai. Izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, tim pro yang amat terpelajar, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Sultan Hasanuddin. Saya Naila Putri selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Giovanni selaku pembicara kedua dan Fahrizal Ade Surya Putra selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan bidasan argumentasi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu penerapan pasal penghinaan terhadap mosi terhadap lembaga negara melanggar hak berpendapat. Sekian dan terima kasih. Setelah tadi perkenalan dari kedua tim, selanjutnya kita akan memasuki babak opening statement. Kesempatan pertama saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi pembukanya. Waktu 3 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Hukum itu mahal bukan karena ia sebagai aturan, tetapi karena ada hak di dalamnya. Henry Ward Beecher. Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini berakar pada maraknya kritikan oleh masyarakat terhadap lembaga negara yang dinilai sebagai penghinaan hingga pada akhirnya menjadi tindakan pidana serta dapat merendahkan martabat lembaga negara. Secara definitif, pasal penghinaan merupakan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap lembaga negara yang dapat merugikan pihak terkait. Bukan tanpa sebab, lahirnya kebijakan tersebut dinilai sebagai respons terhadap banyaknya kritikan yang muncul di masyarakat. Sehingga hal inilah yang menjadi langkah dalam melindungi kehormatan dan martabat lembaga negara. Sementara di sisi lain, adanya penerapan pasal penghinaan tersebut
praktisi, dan juga masyarakat. Dalam hal ini, kami secara tegas, lugas, dan mantap menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama, yakni yang pertama, secara filosofis. Penerapan pasal penghinaan sejatinya tidak sejalan dengan prinsip freedom of speech yang membebaskan untuk seluruh masyarakat dalam berpendapat tanpa memandang latar belakang apapun. Menurut Universal Declaration of Human Rights pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas menyatakan pendapatnya. Dalam hal ini, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyuarakan pendapatnya kepada publik, yang berujung pada tercederainya prinsip freedom of speech dan theory of justice. Yang kedua, secara yuridis, penerapan pasal penghinaan pada dasarnya bertentangan dengan manifestasi asas equality before the law dalam sistem perundang-undangan Indonesia, seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 Pasal 28B Ayat 3, International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, hingga putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menekankan bahwasanya salah satu hak asasi manusia yang seutuhnya adalah memiliki kebebasan berpendapat dalam bentuk apapun secara bebas yang dilindungi oleh konstitusi. Yang ketiga, secara sosiologis, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara akan mendegradasi legitimasi dan keadilan rakyat dalam hak berpendapat. Mengapa? Sebab salah satu ciri khas negara Indonesia sebagai negara demokratis ialah memiliki kebebasan berpendapat, di mana hal tersebut merupakan aspek fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi partisipatif. Sehingga hal inilah yang dijadikan sebagai landasan kuat dan menjamin masyarakat Indonesia dalam menyuarakan pendapatnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, waktu dan kesempatan yang sama saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 3 menit, dimulai ketika kata pertama diucapkan. Ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dewan juri yang terhormat, status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis terkait apakah penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara melanggar hak berpendapat. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada kebebasan berpendapat dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, tapi dapat dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa hak tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. Kebebasan berpendapat bukan tanpa batas, terutama jika pendapat tersebut bersifat menghina atau merusak kehormatan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam stabilitas pemerintahan. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut, melainkan memiliki batasan tertentu yang bertujuan untuk mencegah potensi konflik sosial. Merugikan kepentingan publik, masyarakat memiliki norma kolektif yang mengatur perilaku individu dalam ruang publik. Dewan juri yang terhormat, pasal 218 dan 219 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Prinsip kepastian hukum sesuai pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Rakyat Indonesia 1945 harus ditegakkan tanpa memandang status atau latar belakang individu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama dengan berdasar pada pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebab hukum tanpa ketiganya hanyalah akan menjadi mayat-mayat hukum. Sabjito Raharjo. Secara filosofis, kebebasan berpendapat harus dijamin selama tidak merugikan pihak lain. Namun, dalam konteks penghinaan terhadap lembaga negara, pernyataan yang merusak kredibilitas institusi negara bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan yang dapat mengganggu tatanan sosial dan ketertiban publik. Tanpa hukum yang mengatur, kebebasan absolut akan berujung pada anarki. Oleh karena itu, negara berhak membatasi tindakan individu yang dapat melemahkan otoritasnya. Secara yuridis, pembatasan penghinaan terhadap lembaga negara dalam hukum merupakan kebijakan sah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, kredibilitas pemerintahan, dan ketertiban umum, sehingga tidak melanggar hak berpendapat.
Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 218 ayat 1, Pasal 219, Pasal 240 ayat 1, dan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki babak bidasan. Bidasan pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Prof. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, moderator yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim kontra. Jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi, perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk meluruskan logika fallacy yang telah digagas oleh rekan-rekan tim kontra itu sendiri. Bahwasanya jalan atau pemikiran yang salah harus mampu kita luruskan pada kebenaran yang terarah. Yakni yang pertama, tim kontra mendalilkan bahwa hak berpendapat tidak bersifat absolut meskipun kebebasan berpendapat dijamin dalam hukum dan konstitusi, yang dimana hak ini tetap memiliki batasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menghormati hak orang lain, ketertiban umum dan moralitas. Kami pun memahami hal tersebut. Akan tetapi, menurut prinsip Sirakusa dalam interpretasi pasal 19 tentang International Covenant on Civil and Political Rights yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak fundamental harus memenuhi syarat tertentu agar tidak disalahgunakan oleh negara. Yakni yang pertama, prescribed by law, artinya tidak boleh bersifat multitafsir atau digunakan secara subjektif untuk mengkriminalisasi kritik. Kedua, necessary in a democratic society, yang berarti negara harus membuktikan bahwa larangan tersebut memang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, bukan sekedar melindungi lembaga negara dari kritik yang sah. Ketiga, proportionality, yang dimana sanksi atau larangan yang diberlakukan tidak boleh lebih besar daripada dampak yang ingin dicegah, sehingga tidak merugikan hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip Sirakusa, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara tidak memenuhi standar hukum internasional yang sah, sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, Dewan Juri, rekan kami dari tim kontra seakan menutup mata terkait konsep dasar hukum, sehingga kesalahan akan membaca data dan fakta dapat diambil. Silakan saudaraku. Pertanyaan kami sederhana, apakah kebebasan berpendapat berarti bebas menghina tanpa batas? Bagaimana apabila kritik yang disampaikan tidak bertujuan untuk membangun, melainkan merendahkan dan merusak wibawa lembaga negara itu sendiri, Dewan Juri? Dewan Juri, kami pun menantang tim kontra untuk memberikan apakah ada jaminan ketika pasal penghinaan ini, apakah rekan-rekan dari tim kontra dapat memberikan kami jaminan bahwasanya pasal penghinaan dapat memberikan telah ditetapkan dalam undang-undang secara jelas. Melanjutkan poin berdasar kami Dewan Juri, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara seringkali menyalahartikan kritik sebagai penghinaan, sehingga berpotensi menyalahi asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Dewan Juri, jika kritik diskriminalisasi dengan alasan menurunkan kepercayaan publik, maka bukankah hal ini adalah bentuk penyalahgunaan hukum yang melanggar prinsip rule of law, yang artinya hukum harus berlaku secara objektif dan tidak boleh disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politik tertentu. Dalam hukum pidana terdapat prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika memang jelas-jelas merugikan kepentingan hukum yang sah, sehingga kritik terhadap lembaga negara bukanlah perbuatan yang merugikan secara hukum, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi. Oleh karena itu, mengkriminalisasi kritik dengan alasan menurunkan kepercayaan publik tidak hanya menyalahgunakan hukum, tetapi juga meremehkan demokrasi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara membuka ruang bagi penguasa untuk mengkriminalisasi kritik, yang pada akhirnya melemahkan sistem demokrasi sebagai entitas yang bertanggung jawab kepada rakyat. Lembaga negara seharusnya tidak kebal terhadap kritik publik, melainkan harus menjadikannya sebagai instrumen. Silakan saudara. Dewan Juri, apakah wajar atau etis jika institusi yang memiliki fungsi
vital bagi negara dibiarkan terus-menerus dihina tanpa konsekuensi? Bagaimana apabila penghinaan tersebut kembali merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara tersebut? Dewan juri yang terhormat, marilah kita melihat pada contoh kasus yang dimana kasus Saiful Mahdi merupakan seorang akademisi dihukum karena mengkritik seleksi CPNS di Universitas Syah Kuala. Ini menunjukkan bahwa kritik berbasis akademik saja yang bertujuan untuk perbaikan institusi dapat diskriminalisasi yang pada akhirnya mencederai kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. Melanjutkan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, apabila penyampaian kritik dibatasi dengan dalih penghinaan, maka mekanisme checks and balances yang menjadi pilar utama dalam demokrasi akan lumpuh, sehingga membuka peluang munculnya praktik otoritarianisme yang menekan partisipasi publik dalam pemerintahan. Dalam teori self-governance, Alexander Mackenzie menegaskan bahwa kebebasan berbicara merupakan unsur esensial dalam tatanan demokratis. Mengapa? Sebab melalui kebebasan tersebut rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jika penguasaan publik terhadap institusi pemerintahan dipidanakan, maka prinsip demokrasi substantif akan tereduksi menjadi sekedar prosedural yang dimana kekuasaan negara menjadi semakin tidak terkendali tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai dari masyarakat sipil. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi sesi biasanya yang dilakukan oleh pembicara kedua dari tim pro. Biasanya selanjutnya disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu membidas beberapa argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Yang pertama, rekan-rekan kami dari tim pro mendalilkan penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara sering dikritik sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Tapi perlu diperhatikan perbedaan yang mendasar antara kritik dan penghinaan. Dalam teori disfemisme dapat digunakan untuk membedakan penghinaan dan kritik. Penghinaan ditandai dengan ujaran kasar, cacian, dan ekspresi kebencian untuk menimbulkan ketidaknyamanan, sementara kritik bertujuan untuk membantu memperbaiki, meningkatkan pemahaman, dan memperluas apresiasi. Yang kedua, rekan kami dari tim pro juga mempermasalahkan mengenai alasan kenapa penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara tidak melanggar hak berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, lembaga negara adalah suatu hal yang harus dihormati. Tak jarang, lembaga negara sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara menerima berbagai macam kritik yang terkadang tidak sesuai dengan etika yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Dewan Juri yang terhormat, sudah sepantasnya lembaga negara dilindungi. Silakan. Berikan kepada kami contoh secara garis besar penghinaan yang telah dimaksudkan oleh pembicara ketiga dari tim kontra dan bagaimana mekanisme yang dimaksud dari pasal penghinaan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, inilah bidasan yang sedari tadi instruksi yang sedari tadi kami tunggu-tunggu. Melanjutkan argumentasi karena sepertinya rekan kami dari tim pro sudah tidak sabar mendengar argumentasi kami. Dewan Juri yang terhormat, lembaga negara adalah suatu hal yang harus dihormati. Tak jarang lembaga negara sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara menerima berbagai macam kritik yang terkadang tidak sesuai dengan etika yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Dewan Juri yang terhormat, sudah sepantasnya lembaga negara dilindungi dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada pasal 28J ayat 2, silakan. Dewan Juri sejatinya esensi dari negara demokratis yakni mengataskan dari suara rakyat itu sendiri. Lantas bagaimana dengan suara rakyat yang disebutkan selama ini dengan dalih pasal penghinaan? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat beberapa negara demokratis yang juga memiliki regulasi yang membatasi penghinaan terhadap lembaga negara. Misalnya Jerman, pasal 90 KUHP Jerman melarang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara dengan ancaman hukuman pidana. Interupsi. Silakan. Dewan Juri, bukankah regulasi dan negara ini tidak bisa langsung diterapkan di negara Indonesia karena terdapat beberapa faktor perbedaan. Yang pertama, perbedaan budaya dan juga beberapa faktor lainnya. Lantas bagaimana solusi dari tim kontra untuk menerapkan
regulasi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat boleh dibatasi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan yang lebih besar, termasuk menjaga kredibilitas lembaga negara agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pasal penghinaan terhadap lembaga negara tidak bertujuan membungkam kritik, tetapi mencegah tindakan yang merusak citra institusi negara tanpa dasar yang jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menetapkan batas-batas yang jelas terkait dengan ekspresi dan kritik terhadap penguasa dan lembaga negara atau pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi seperti putusan nomor 013/022/PUU/4/2006 dan nomor 6/PUU/5/2007 memperhatikan aspek hukum dan prinsip konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan melindungi martabat institusi-institusi negara. Yang ketiga, rekan-rekan kami dari tim PRO juga mengemukakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dapat timbul dari formulasi hukum pidana yang ambigu dan membatasi akses masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat perlu ada batasan yang jelas antara penghinaan dan kritik, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang lebih kuat. Kritik terhadap kinerja lembaga eksekutif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Seperti yang telah kami tekankan sebelumnya, dalam teori diskonisme dapat kita gunakan untuk membedakan penghinaan dan kritik. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam melakukan kritik terhadap lembaga negara. Langkah tersebut pun selaras dengan teori the law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang pada intinya menyatakan bahwa suatu kebijakan dijadikan alat untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara harus dipandang sebagai social engineering dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Namun, peraturan yang mengatur penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara atau pemerintah haruslah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada pembicara ketiga dari TikTok untuk menyampaikan argumentasi biasanya. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, rekan berpikir kami dari tim kontra, serta seluruh pemerhati debat yang ada dalam ruangan ini. Jauh sebelum melangkah dalam tatanan argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menentukan konstruksi bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh rekan kami dari tim kontra. Dewan Juri sejatinya rekan kami dari tim kontra sedari tadi hanya menyampaikan argumentasi yang bersifat asumtif dengan menjustifikasi bahwasanya penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara akan melindungi kehormatan institusi negara serta menjaga keamanan publik agar terhindar dari beberapa konflik. Hal inilah yang membuktikan bahwasanya rekan kami dari tim kontra telah menutup mata dari realita yang terjadi, di mana banyaknya ketidakadilan serta ketidakseimbangan yang timbul di lingkungan masyarakat akibat penyampaian kritik maupun masukan dari masyarakat dengan landasan pasal penghinaan dan dianggap sebagai tindak pidana. Dewan Juri sebagai negara demokratis tentunya suara rakyat merupakan pemegang tahta tertinggi, di mana hal ini juga dikemukakan dalam sila kedua Pancasila, yakni kedaulatan rakyat. Lantas pertanyaan kami sederhana, apakah penerapan pasal penghinaan selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, sementara penerapan ini telah menyampingkan bahkan menyamakan kebebasan berpendapat dari setiap individu yang ada di Indonesia? Dewan Juri perlu kami tekankan bahwasanya mosi perdebatan kita kali ini berfokus untuk menentukan apakah penerapan pasal penghinaan melanggar hak berpendapat. Mari kami buktikan. Berpacu pada ranah hukum, pasal penghinaan terhadap lembaga negara sering digunakan untuk menekan kritik yang sah. Sedangkan hak atas kebebasan berpendapat dijamin dan ditetapkan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang
di mana hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa takut untuk dihukum. Dewan Juri, bukankah hal ini sudah jelas bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan atau menyuarakan diri mereka? Kedua, kebijakan ini tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, di mana Komite HAM PBB telah menegaskan atau merekomendasikan agar pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara dihapus. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa hak tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. Dewan Juri sejatinya kritikan atau masukan atau suara dari masyarakat terhadap lembaga negara yakni bertujuan untuk membangun konstruktif dari negara itu sendiri, di mana tidak akan ada penghinaan ataupun kritikan dari masyarakat ketika kinerja dari lembaga tersebut telah terjamin atau baik. Dewan Juri melanjutkan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, di mana hal ini telah ditegaskan oleh HAM PBB yang merekomendasikan agar pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam berekspresi. Logika sederhananya ialah bagaimana mungkin penghinaan terhadap institusi negara dijadikan sebagai tindak pidana sedangkan tidak ada ancaman kekerasan di dalamnya. Dalam beberapa kasus Dewan Juri, kebijakan ini dijadikan silakan. Dewan Juri dari tadi rekanku dari tim Pro menyangkal bahwa tidak pernah ada penghinaan pada lembaga negara. Namun pada tanggal 3 Januari 2006 pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan oleh Egy Sujana, yang dimana beliau datang ke kantor KPK dan mengucapkan perkataan yang menyerang nama baik beliau. Bagaimana pendapat dari rekan kami tim Pro? Dewan Juri, nampaknya rekanku dari tim kontra tidak mampu mendengarkan argumentasi kami. Sedari tadi kami tidak pernah menegaskan bahwasanya tidak ada penghinaan dari masyarakat terhadap lembaga itu sendiri. Namun penghinaan ini bertujuan untuk membangun konstruktif dari negara itu sendiri terhadap lembaga di negara Indonesia. Melanjutkan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, dalam beberapa kasus kebijakan ini dijadikan sebagai perisai oleh lembaga negara untuk menghindari kritik. Sedangkan kinerja yang telah dilakukan selama ini selaras dengan masukan dari para masyarakat. Dewan Juri sejatinya salah satu alasan utama adalah banyaknya kasus pasal-pasal penghinaan ini digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara. Silakan. Dewan Juri rekanku dari tim Pro mendalilkan bahwa pasal yang dapat digunakan untuk membungkam kritik. Namun pertanyaan kami sederhana. Yang pertama, bukankah hukum dapat disusun lebih jelas untuk membedakan antara kritik yang membangun dan penghinaan yang mengandung kebencian? Yang kedua, apakah langkah rekanku dari tim Pro untuk pasal ini akan dihapuskan sepenuhnya? Dewan Juri sejatinya kritik maupun penghinaan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk membangun dari lembaga negara itu sendiri, yang artinya hal ini ditujukan untuk membentuk atau memberikan bahan evaluatif kepada lembaga negara untuk menentukan kinerja yang lebih baik ke depannya. Melanjutkan argumentasi kami, Dewan Juri pada salah satu kasus yakni pada pemilu tahun 2019 seorang pengguna media sosial mengkritik Bawaslu terkait dengan dugaan ketidakadilan dalam pengawasan pemilu dan mengunggah komentar tersebut yang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga tersebut. Akibatnya orang tersebut diproses dengan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang ITE dan pasal penghinaan. Sedangkan kritik yang disampaikan merupakan kritik yang sah Dewan Juri. Lantas pertanyaan kami sederhana, bukankah hal ini akan menentukan hak berpendapat dan berekspresi dari masyarakat? Silakan dijawab nanti saudaraku. Dewan Juri sejatinya kebijakan ini telah mencederai asas dari equality before the law yang artinya semua sama di mata hukum. Ketidakselarasan atas asas ini dibuktikan dengan ketidakseimbangan suara yang mana ketentuan lembaga negara harus dibenarkan sementara suara maupun kritik dari masyarakat dikesampingkan. Sayang sekali rekanku dari tim kontra tidak mampu menampakkan urgensi ini, di mana mereka hanya berfokus untuk menentukan perbedaan antara kritik dan penghinaan. Sayangnya, mosi perbedaan kita kali ini berfokus untuk menentukan apakah penerapan pasal penghinaan melanggar hak berpendapat. Dewan Juri, solusi yang telah diminta oleh rekan kami kontra tentu akan kami jawab. Yang pertama, merevisi pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara dengan menetapkan kritik yang dilakukan disertai dengan ancaman kekerasan. Yang kedua, menetapkan bahwa kritik terhadap lembaga negara yang dilakukan dengan niat konstruktif dengan tujuan untuk perbaikan negara, bukan untuk penghinaan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi dasar. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tatanan argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu membilas beberapa argumentasi yang telah disampaikan oleh rekanku dari tim Pro. Yakni yang pertama, rekan kami dari tim Pro mendalilkan bahwa permasalahan terkait pasal penghinaan yang melanggar kebebasan berpendapat, yang dimana pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil beberapa langkah dalam menangani pasal penghinaan yang dinilai melanggar kebebasan berpendapat. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang ITE.
Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menginstruksikan revisi terhadap Undang-Undang ITE untuk menghapus pasal-pasal yang multitafsir dan sering digunakan untuk menjerat kritik, terutama pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian. Hasilnya, pada 2024, pemerintah dan DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang ITE yang memperjelas definisi pencemaran nama baik agar tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah. Selain itu, dalam KUHP yang baru yang disahkan pada tahun 2022, pemerintah juga mengubah beberapa pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Misalnya pada silakan saudara. Dewan Juri pertanyaan kami saudara, apakah penghinaan terhadap lembaga negara telah memiliki batasan yang jelas dalam hukum sehingga dapat membedakan antara kritik dan penghinaan? Kemudian yang kedua, Dewan Juri, jika ada, apakah landasan tersebut tidak mengkriminalisasi kebebasan berpendapat? Dewan Juri yang terhormat, tampaknya rekanku dari tim Pro tidak mendengarkan dengan baik argumentasi yang telah kami sampaikan, yang dimana pada pasal yang telah direvisi pada tahun 2021 lalu, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian, yang dimana undang-undang ini telah dibedakan yang mana kritik dan juga yang mana ujaran kebencian. Melanjutkan poin argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, Pasal 218/220 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kini dijadikan sebagai delik aduan, yang berarti proses hukum hanya dilakukan jika presiden atau wakil presiden sendiri yang melaporkan kasus tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pasal oleh pihak lain yang ingin membungkam kritik masyarakat. Interupsi. Silakan saudaraku. Dewan Juri sejatinya rekan dari tim kontra telah mengakui untuk menghindari penyalahgunaan dari pasal penghinaan ini. Lantas bagaimana tanggapan dari rekan tim kontra terkait banyaknya penyalahgunaan pasal penghinaan hanya untuk membungkam kritik dari masyarakat? Dewan Juri yang terhormat, hal yang dikhawatirkan oleh rekanku dari tim Pro dapat terakomodir apabila mereka mengamini posisi kami, yang dimana kami menawarkan solusi, yakni yang pertama, melakukan revisi terhadap peraturan dengan menempatkan pasal tentang penghinaan sebagai delik aduan atau delik umum. Melanjutkan poin argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menilik lebih jauh, fungsi hukum ialah sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan studi komparasi yang telah kami lakukan, pencemaran nama baik salah satunya terjadi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan oleh Egy Sujana. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Januari 2006. Beliau mendatangi kantor KPK dan mengucapkan perkataan yang tidak etis atau menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden Republik Indonesia di hadapan pers baik dari media cetak dan elektronik. Maka untuk melindungi terjadi pencemaran nama baik, dibuatlah sebuah aturan. Untuk silakan Dewan Juri, bukankah kritik yang dimaksud, bukankah contoh kasus yang dimaksud merupakan penghinaan terhadap individu, sehingga Dewan Juri mengenal sanksi terhadap individu yang melakukan penghinaan terhadap orang lain bukan kepada lembaga negara? Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Egy Sujana melakukan pencemaran nama baik pada lembaga pemerintahan yang mengatasnamakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melanjutkan poin argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat beberapa negara yang demokratis yang juga memiliki regulasi yang membatasi penghinaan terhadap lembaga negara. Misalnya yang pertama, Jerman pada pasal 90 KUHP yang melarang penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara dengan ancaman hukuman pidana. Yang kedua, Prancis pada pasal 433/5 KUHP yang melarang penghinaan terhadap pejabat negara dalam tugasnya. Dan yang ketiga, KUHP pasal 118 Belanda melarang penghinaan terhadap raja dan pemerintahan. Dalam pasal 19 Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kebebasan berpendapat dapat dibatasi dengan alasan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain dan untuk melindungi keamanan sosial, ketertiban umum atau moralitas publik. Dewan Juri permasalahan utama ketika apabila pasal penghinaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat lembaga negara ditiadakan dan akhirnya oleh masyarakat dianggap hal yang biasa, seperti pada negara liberal seperti Amerika Serikat. Maka sama juga dengan tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila yang berisi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan selaku dasar dan jiwa dari segala sumber hukum di Indonesia, yang dimana nilai-nilai luhur dari Pancasila sendiri bersifat universal. Dewan Juri, norma umum menetapkan penghinaan adalah perbuatan tercela. Misalnya pada pasal 310 KUHP, demikian juga diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Dalam penjelasan pasal 219 RUU KUHP, penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, baik dilihat dari aspek moral, aspek agama, nilai-nilai masyarakat dan kemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan, karena merendahkan martabat kemanusiaan sebagai nilai universal. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki babak terakhir, yaitu babak closing statement. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara penutup dari tim kontra. Waktu selama 2 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Argumentatum ab auctoritate exporisumum in lege. Argumen yang dibuat atas dasar pengetahuan yang luas merupakan yang terkuat di depan hukum. Hal inilah yang tidak tercermin dari bangunan argumentasi yang disampaikan oleh rekan tim pro. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 argumentatum et ignorantiam yang dilakukan oleh tim pro. Yang pertama, tim pro gagal memahami bahwa pasal-pasal tersebut otomatis mengekang kebebasan berpendapat, tetapi tidak memahami bahwa di sebagian besar negara demokrasi tetap ada batasan hukum terhadap ujaran yang bersifat fitnah, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian yang dapat merugikan individu maupun institusi negara. Dalam perspektif hukum, kritik yang berbasis fakta dan bertujuan untuk perbaikan sistem pemerintahan berbeda dengan penghinaan yang bersifat menyerang secara pribadi atau tanpa dasar yang jelas. Tim pro juga tidak memahami pasal penghinaan terhadap lembaga negara karena melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat, tetapi kurang memahami bahwa tanpa batasan tertentu, kebebasan berekspresi juga dapat disalahgunakan. Yang ketiga, tim pro tidak memahami secara mendalam mengenai konsep penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara yang melanggar hak berpendapat pada tataran yuridis, teoritis, serta empiris. Dan oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami pun menawarkan solusi yang solutif sebagai bentuk lex sumber debit remedium, bahwa hukum selalu memberi obat. Adapun yang solusi yang kami tawarkan, yang pertama, melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan dengan menempatkan pasal tentang penghinaan sebagai delik aduan bukan delik umum. Yang kedua, adanya regulasi harus membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat fitnah atau serangan personal dengan definisi yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengedepankan mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi atau hak jawab sebelum menempuh jalur hukum. Berdasarkan beberapa argumentasi dan solusi yang kami tawarkan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten untuk tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, serta menolak seluruh argumentasi yang telah dibangun oleh rekan-rekan kami dari tim pro. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan yang sama kepada pembicara penutup dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk mengkomparasikan argumentasi kami dengan argumentasi tim kontra sebagai bentuk penguatan akhir argumentasi kami, sekaligus sebagai penentu akhir pihak manakah yang layak untuk dimenangkan. Dewan juri, setidaknya terdapat 3 intelektual cul-de-sac dan argumentatum et ignorantiam yang telah dilakukan oleh rekanku dari tim kontra. Yang pertama, rekan-rekan kami dari tim kontra sedari tadi hanya menolak interupsi yang kami layangkan, sehingga argumentasi mereka layak untuk dicurigai dan tidak layak untuk dimenangkan. Yang kedua, rekan-rekan kami dari tim kontra sedari tadi hanya memutar-mutar argumentasinya dan cenderung membahas tentang penghinaan terhadap individu. Padahal Dewan juri, imitasi mosi perdebatan kita kali ini ialah lembaga negara. Yang kedua, rekan-rekan kami dari tim kontra sedari tadi hanya mengkomparasikan antara negara Amerika Serikat dengan negara kami, yang dimana sistem pemerintahan negara tersebut tidak dapat diterapkan di negara Indonesia. Dewan juri, pendebat yang baik tidak hanya cakap dalam berbicara, namun juga cakap dalam memberikan solusi. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk memberikan solusi yang solutif terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, merevisi pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara dengan menekankan kritik yang dilakukan disertai dengan ancaman kekerasan. Yang kedua, menetapkan bahwa kritik terhadap lembaga negara yang dilakukan dengan niat konstruktif yang bertujuan untuk perbaikan negara, bukan untuk penghinaan. Yang ketiga, meningkatkan pembatasan penggunaan pasal penghinaan dengan konteks yang lebih jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembaga negara. Berdasarkan solusi yang kami tawarkan, maka hingga detik ini kami
secara tegas, lugas, dan konsisten untuk tetap menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Demikianlah sesi pertandingan kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penjurian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya masih menyayangkan ya kenapa kalian harus menjawab 3 kutu besar. Tapi siapa suruh satu sekolah. Ya, karena kalau saya lihat total poin, kayaknya pertandingan ini buat timnya itu yang paling tinggi ya untuk kemarin. Masya Allah. Tapi karena kalian ketemu ya, mau dia apa? Oke, langsung saja saya umumkan untuk tim pro dapat poin 248, kalau tim kontra dapat poin 233. Cuma masing-masing pembicara tim pro dan tim kontra sebetulnya dapat poin yang sama ya, dapat 90 poin. Cuma gini, sebetulnya perdebatannya kan menarik ya, menarik. Hanya saja kalau misalkan kita bertanya kenapa tim pro harus dimenangkan, pertama mungkin dari segi kekompakan tim. Saya lihat di tim pro ini kekompakan timnya lumayan bagus. Kenapa? Karena pertama mungkin dari segi argumentasi, antara argumentasi pembicara pertama sama pembicara ketiga itu runtuh. Sedangkan kalau di tim kontra, saya melihat pembicara ketiga ini yang lebih mendominasi. Ya, saya pikir lagi-lagi saya tekankan bahwa yang namanya perdebatan itu kita mengatasnamakan tim, ya. Dan sayangnya pembicara ketiganya kalian tidak bisa menutupi poin dari pembicara kedua dan pembicara pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya perdebatan kan kita harus fokus pada pembuktian sebetulnya. Nah tadi tim pro, pembicara ketiga bisa membuktikan. Sayangnya di pembicara kedua itu kurang bisa membuktikan terkait dengan rasionalisasi atas kebijakan yang dia sampaikan. Tadi ada teori sebetulnya yang harusnya kita bisa rasionalisasi. Misalnya, ketika tadi diangkat terkait dengan standarisasi pengaturan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam ICPR, kenapa tidak dikontekstualisasikan dengan pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara? Satu, pembicara pertama, sayangnya pembicara pertama dari tim pro juga tidak menguraikan pasal penghinaan terhadap lembaga negara yang mana kalian maksud. Ada tidak dijabarkan? Kalian sama sekali tidak menyebutkan misalkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru misalkan, ya. Sedangkan kalau di tim kontra, gini ya, belajar hukum itu sebetulnya agak rumit, ya. Kenapa? Karena selain kita harus belajar pemberlakuan hukum ke depan, kita juga harus belajar mempelajari pemberlakuan hukum di masa lalu. Misal tadi ketika pembicara kedua mengangkat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2006 terkait dengan pasal penghinaan terhadap presiden, tahu tidak? Pasal ini sebetulnya harus digunakan oleh tim pro. Kenapa? Karena ketika itu Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden karena dianggap melanggar hak berpendapat. Ya, iya ya. Jadi tanpa tim pro gunakan pun tim kontra sudah menusuk dirinya. Kemudian yang kedua tadi dibahas terkait dengan undang-undang ITE, perubahan undang-undang ITE ya. Setahu saya, kemudian dikatakan bahwa undang-undang itu direvisi di tahun 2021. Undang-undang ITE itu sudah 2 kali diubah ya. Aturan pertamanya itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian direvisi di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sama sekali tidak ada yang direvisi di tahun 2021. Ya, jadi kalau misalnya membuat argumentasi, coba validasi lagi data-data yang kalian dapatkan di internet ya. Cuman lagi-lagi ini baru semester berapa nih? Semester kelas ya. Kelas berapa? Ini kelas berapa nih? 10 semua ya. Ini kelas? Kayaknya sudah pernah ikut lomba ya. Kelihatan ya dari segi pengalaman. Pembicara pertama dan pembicara kedua juga sebetulnya termasuk apa ya? Top 5 ya dengan perolehan poin tertinggi. Tapi lagi-lagi ya kalian ketemu dan selamat menangis ya. Terima kasih adik-adik sudah menghilangkan rasa ngantuk saya melihat pertandingan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang tidak sepakat dengan kerjaan saya, silahkan bisa di luar. Saya kasih penjelasan di konkret ini kita terbahas semua.
kepada kedua tim untuk saling berdebat lalu meninggalkan area perdebatan sekalian dan terima